Hai, selamat datang di Business Hack 101, sebuah serial video pembelajaran untuk membantu Anda, para pengusaha dan inovator korporat, dalam membangun dan mengembangkan usaha. Ini adalah episode terakhir, ya episode ke-20 dari perjalanan kita yang cukup panjang, yang kita akan fokus pada recap, mereview apa yang sudah kita pelajari dalam 19 episode sebelumnya, dan coba menggarisbawahi beberapa hal kunci yang mudah-mudahan bisa teman-teman segera eksekusi di bisnis teman-teman semuanya. Yuk, langsung aja kita mulai. Saya Indro Nugroho, CEO dan co-founder Cias Corporate Innovation Asia dengan sahabat saya. Saiful Islam dari nginbound.com. Nah, kita sekarang sampai pada episode terakhir, final dari 20 serial video pembelajaran yang sudah kita lalui dalam beberapa minggu ini, ya. Dan di video terakhir ini kita akan recap apa sih yang sudah kita bahas sejak episode pertama hingga episode 19. Dan tentu saja nanti saya dengan sahabat saya Mas Saiful akan memberikan highlight, penekanan, dan juga apa nih core message dari apa yang udah kita bahas sepanjang 19 episode sebelumnya. Dan mudah-mudahan juga bisa ngajak teman-teman melakukan sesuatu yang real, yang konkret, yang bisa langsung dieksekusi dan membuat bisnis teman-teman bisa bertumbuh. Ya. Oke, saya izin mulai dulu ya Mas Saiful ya. Dan saya ingin mulai dari ngingetin apa yang sudah kita bahas sepanjang 19 episode sebelumnya. Teman-teman ingat ya bahwa kita bagi kurikulum dari serial pembelajaran ini jadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah bicara start the business, yang kedua adalah run the business, dan yang ketiga adalah grow the business. Start the business ya untuk teman-teman yang benar-benar baru mulai atau baru berpikir mau mulai. Sementara kalau run the business itu berarti teman-teman yang sudah punya bisnis, sudah jalan, dan relatively udah stabil sih gitu. Jadi udah jelas nih sumber masukannya udah terjamin dalam tanda kutip. Sementara kalau yang grow berarti teman-teman udah bagus, udah profitable, dan saatnya untuk naik ke kelas yang lebih tinggi. Dan di awal juga saya udah sempat sampaikan bahwa bukan berarti kalau teman-teman udah di fase run, kemudian nggak perlu belajar yang start. Karena ternyata banyak teman-teman yang di fase run-nya nggak bagus, gara-gara startnya nggak bener. Jadi ada bagusnya kita pelajari itu semuanya dari awal gitu ya. Nah, yuk kita bahas satu persatu deh. Kita mulai dari start the business dulu ya Mas Saiful ya. Nanti saya akan mengingatkan lagi ke teman-teman apa aja yang udah kita pelajari, kemudian saya akan sampaikan perspektif saya dan pesan-pesan saya, dan langsung dilanjutkan oleh Mas Saiful. Di bagian start the business, kita mulai dengan yang teman-teman kenal founder business fit ya. Ini ngebantu teman-teman semuanya untuk menemukan bisnis yang paling tepat untuk teman-teman jalanin. Jangan asal ngikutin kanan kiri karena temannya sukses bisnis lele, Anda ikutan ke sana. Karena sekarang trending topiknya lagi ke sini, Anda ikutin ini gitu. Tapi harus benar-benar menemukan bisnis yang Anda banget gitu. Karena bisnis itu permainan jangka panjang. Kemudian kita juga belajar tentang identify ideal customer ya, atau customer discovery, nyari sekelompok masyarakat yang mana sih yang kita ingin jadikan customer kita. Kemudian setelah tahu customer-nya siapa yang ideal, kita gali apa sih masalah mereka yang sesungguhnya, kemudian kita ciptakan produk atau kita tawarkan produk yang bisa menyelesaikan masalahnya. Kita sebutnya dengan problem solution fit. Dan kalau itu udah ketemu, maka fase atau tahapan berikutnya adalah teman-teman terus mencari cara supaya lebih banyak orang yang membeli produk Anda. Maka nggak cukup produknya aja yang dioprek-oprek, tapi pikirin dong pricing-nya gimana, distribusinya kayak gimana, marketingnya kayak gimana, sehingga makin banyak orang akhirnya membeli, begitu traction-nya udah makin kuat, bisa tercipta apa yang disebut dengan produk market fit. Dan ketika itu sudah tercipta, berarti Anda sudah menang di pasar itu. Nah, kalau misalnya saya diminta untuk merangkum ya, apa yang sudah kita bahas, atau paling nggak menyimpulkan, maka di bagian start the business maksud saya ya, apa sih sebenarnya message utama yang saya ingin sampaikan ke teman-teman semuanya adalah gini, pastikan ketika Anda membangun sebuah bisnis, Anda berada di track yang tepat gitu. Karena bangun bisnis itu susah, butuh energi, butuh modal, peluang gagalnya gede. Kalau Anda misalnya modalnya nafsu doang nih, duitnya banyak gitu, dapat suntikan dana gitu ya, semangatnya ada gitu, tapi Anda di track yang salah, atau kalaupun di track yang benar, tracknya tuh goyang gitu.
maka peluang untuk kereta Anda, yang bisnis yang analoginya kereta itu akan goyang di tengah jalan akhirnya mental, itu gede. Gitu. Atau mungkin nggak goyang, tapi karena salah track berarti ngarah ke tempat yang tidak Anda inginkan. Gitu. So, di bagian start the business ini basic banget. Ya. Kalau teman-teman belum sempat menuntaskan yang di bagian itu, saya sarankan Anda balik lagi ke sana, tonton lagi, implementasikan, refleksikan lagi ke bisnis Anda yang ada sekarang, sejauh mana Anda sudah menguasai 3 fitness itu dengan sangat baik. Karena ketika Anda sudah ada dalam track yang benar, dibuktikan atau ditunjukkan dengan ketiga fitness itu terpenuhi semuanya, founder business fit, problem solution fit, product market fit, maka insya Allah itu akan jadi pijakan yang kokoh untuk Anda bertumbuh. Bahkan saya mengatakan gini, nggak apa-apa deh 5 tahun pertama nggak untung, asal dalam 5 tahun itu Anda berhasil menemukan 3 fit itu. Ya. Kenapa? Karena tahun ke-6 itu udah pasti untungnya gitu. Bahkan bisa grow-nya cepat. Tapi Anda untung banyak 5 tahun pertama, Anda kaya raya, tapi fitness-nya itu nggak tercapai. Jadi banyak hokinya, karena anginnya lagi ke situ aja gitu. Anda menunggangi gelombang yang lagi naik, ya tahun ke-6, ke-7, wah salam juga bisnis Anda. Nggak ada gunanya juga kan. Nah itu, kalau dari saya. Mas, saya full monggo Mas. Iya. Pondasi, kita bilang ini memang harus kuat dulu. Jadi kalau bangun rumah itu memang paling menantang itu bangun fondasi ya Gus. Jadi nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan, seolah-olah nggak ada progresnya, karena memang kita menggali lebih dalam. Jadi dari sisi foundernya sendiri itu harus benar-benar firm, harus benar-benar yakin ketika dia terjun di bisnis itu. Arahnya juga harus tepat. Jangan sampai kita mengarah di jalan yang salah, terus kemudian kita mengambil jalur memutar menuju ke jalan yang benar, itu benar-benar menguras energi. Jadi kita bilang founder business fit itu salah satu yang menjadi krusial, terutama dalam marketing. Jadi kalau kita balik lagi di sesi awal, bahwa bisnis itu esensinya kalau katanya Peter Drucker cuma ada 2, bagaimana create value and bagaimana mengkomunikasikan value tersebut. Nah, untuk mengkomunikasikan value tersebut, nah kita langsung saya sambungkan ke marketing, itu butuh energi yang luar biasa besar. Bukan hanya energi untuk ngomong ke market, tapi energi untuk memahami esensi dari bisnis tersebut. Karena ini ngomongin thought leadership, kita harus menjadi expert di bidang itu, biar kita mendalami apa bisnisnya, apa produknya, apa value-nya, dan termasuk mendalami customer. Kalau misalnya kita ahli di bidang itu, otomatis kita ngomongnya gampang ke market. Dan bahan omongannya juga banyak. Nah, itu. Dan terlebih lagi adalah ketika ada sesuatu dengan bisnis kita nggak akan kehabisan energi. Terutama itu sih, Coach. Yang membuat banyak pebisnis gagal adalah ketika dia nggak ada passion di situ, katakanlah salah tempat gitu, tapi dia dipaksa untuk menggeluti itu, ketika tidak running well, dia kehabisan energi dan nggak bisa melanjutkan. Yang sangat disayangkan itu sih. Jadi pondasi, betul, pondasi meskipun dia tidak terlihat, tapi ini penting dan harus dalam, gitu sih Coach. Mas Eva kan selalu mengatakan bahwa namanya inbound marketing itu kan beda dengan yang outbound gitu. Kalau misalnya yang outbound ya asal lo punya uang, pasang iklan aja beres gitu. Pada dasarnya nggak terlalu mikir banyak deh gitu. Sementara kalau inbound marketing itu kan udah mikir, harus konsisten, rutin, harus paham betul customer siapa, buatin kontennya pas gitu. It's a lot of work gitu Mas ya. Sehingga kalau fondasinya nggak pas, passionnya nggak di situ gitu, ya udah pasti berhenti di tengah jalan sih gitu ya. Yes. Ya, kehabisan energi. Ya. Oke. Nah, itu adalah start the business. Itu jadi fondasi yang nggak kelihatan mungkin bagi kebanyakan orang, apalagi customer, tetapi itu yang akan menentukan seberapa baik gedung yang kita bangun di atasnya. Ya, kalau fondasinya rapuh ya paling kita buat rumah 2 tingkat lah, gitu bisanya. Tapi begitu fondasinya kuat, kita bisa buat gedung pencakar langit gitu. Dan yang kita inginkan kan selalu bangun bisnis itu jangan nanggung-nanggung gitu ya. Oke, so fondasinya udah ada, start the bisnisnya, 3 fitnessnya udah tercapai, passionnya udah ada di situ. Kemudian kita bahas di bagian yang kedua yaitu run the business. Nah, inilah saatnya ketika bisnis udah mulai jalan, duit udah mulai datang, produk kayaknya diterima baik oleh pasar, saatnya kita building momentum. Kita bangun momentum untuk supaya bola salju ini berputar lebih gede lagi gitu.
Nah, kita belajar rumusnya ya, P sama dengan MV. Wah, momentum sama dengan massa dikalikan velocity gitu ya. Kecepatan. Yang yang lupa itu apa tuh? Itu kok keren banget. Nah, itu nonton itu di episode awal-awal ya. Nanti dicari, lihat di playlistnya, Episode kemudian cari awal. itu. Itu ada, itu seru banget bahas itu. Kemudian juga kita harus bisa enhancing produk kita gitu. Either core produk ataupun complementary produk kita tuh di-enhance terus. Jangan produknya gitu-gitu aja, enggak. Harus ada fitur baru, harus lebih canggih, kualitas lebih bagus, lebih murah, lebih cepat gitu ya. Kemudian nah ini yang favoritnya Mas Saiful nih ya. Kita harus punya brand advocate. Wah, itu kayaknya kunci banget, nanti Mas Saiful yang akan cerita deh. Kemudian masih kaitan sama produk, kita kalau bisa buat produk ekosistem gitu supaya orang begitu udah masuk ke tempat kita jadi customer kita, dia nggak cuma beli satu, belinya banyak gitu, dan akhirnya kekunci gitu. Dia akhirnya ya kalau mau beli produk terkait dengan kategori itu ya ke kita aja, nggak ke tempat yang lain gitu. Wah, itu kan keren banget. Ya, kita juga udah belajar tentang bagaimana kita bisa melakukan penetrasi market dan meningkatkan konversi penjualan ya. Yang intinya adalah gini, pastikan value kita selalu lebih tinggi dibandingkan harga yang mereka harus bayar. Nah, sekali lagi kalau teman-teman ada yang miss dari yang penjelasan saya itu, langsung lihat ke playlist, langsung ditonton lagi ya episode yang terkait. Nah, yang saya sampaikan atau saya tekankan, saya garis bawahi di Run the Business itu adalah gini, kalau saya Mas Saiful ya. Bisnis itu nggak bisa jalan sendiri sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang bilang, oh ultimate goal-nya kan kita pengen bisnis itu jalan sendiri supaya owner-nya bisa jalan-jalan gitu. In some sense itu benar gitu. In another sense itu berbahaya. Alhamdulillah bisnis saya udah bisa jalan sendiri gitu. Maka saya ketika saya mau jalan-jalan gitu, misalnya nemenin istri saya fashion show gitu, 2 minggu, wih hilang saya udah di mana gitu, di Bangkok gitu, di New York gitu terakhir gitu, atau mau pergi umroh gitu, wis 2 minggu udah hilang gitu di Saudi gitu. Bisnis saya alhamdulillah baik-baik aja, proyeknya masih jalan, uangnya masih masuk gitu. Berarti kan sebenarnya in a sense saya bisa jalan-jalan, bisa jalan sendiri ya. Tapi saya tahu betul bahwa saya nggak bisa membiarkan bisnis itu berjalan apa adanya begitu gitu. Karena kalau itu yang saya lakukan, nantinya saya nggak bisa kasih value yang paling tinggi bagi customer saya. Saya nggak memberikan dudukan yang pas bagi bisnis ini untuk bertumbuh lebih besar gitu. Takutnya bisnis saya cuma menggelinding aja gitu. Bergerak maju sih, kelihatan ada aktivitasnya, tapi menggelinding. Namanya menggelinding itu kan permukaannya turun kan. Itu kan berbahaya gitu. Maka nggak ada tuh cerita namanya bisnis sekali dibuat, habis itu kita tidur, bisnisnya menghasilkan duit terus panjang masa gitu, kayak sebuah utopia gitu, nggak ada itu. Kita nggak ada pilihan kalau kita pengen bisnis ini sustainable, ya kita harus garap itu gitu. Kita harus latenin itu, improve terus, nggak berhenti, cari cara untuk membuat customer tuh dapetin value lebih tinggi lagi gitu, deketin, pahamin lagi mereka selalu berubah-berubah kok, maunya kok, ya kita ngikutin dong gitu. Dan so business is actually never ending. A process of understanding customers and then delivering better value kepada mereka. Jadi bisnis itu sebuah proses yang nggak pernah berhenti untuk kita memahami customer kita dan selalu berupaya untuk memberikan nilai yang lebih baik sepanjang hayat kepada customer kita. Hanya itulah yang kemudian bisa menjamin bahwa bisnis kita bisa terus ada. Gitu. Nah, itu dari saya, Mas Saiful, mau nggak, Mas? Yes, oke. Tadi sempat disinggung sama Coach Indrawan juga. Salah satu kekuatan marketing di fase kedua ini adalah ketika sudah tercapai 3 fit di depan tadi gitu. Nah, selanjutnya kita akan mikirin bagaimana menggelindingnya bisnis itu benar-benar menggelindingnya seperti bola salju. Makanya di sini prinsip-prinsip flywheel itu benar-benar bisa kita jalankan dengan bagus gitu. Ketika kita sudah mendapatkan product market fit, di mana kita sudah mendapatkan customer yang tepat untuk produk kita, makanya kita harus bisa mengoptimalkan customer tadi untuk membantu bisnis kita menggelinding. Benar-benar bukan menggelinding jatuh ya, tapi benar-benar berputar seperti bola salju. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan mengefisienkan marketing tadi. Intinya kan ketika orang sudah terpuaskan, maka harus lebih banyak orang lain terpuaskan. Bagaimana cara memberitahu orang lain? Ya libatkan customer yang sudah ada. Intinya seperti itu sih. Itu akan membuat roda bisnis kita berjalan dengan sangat efisien. Karena salah satu effort terbesar dari sebuah bisnis itu adalah memberitahu ke market tadi. Nah, di fase kedua ini, effort itu luar biasa.
Jika kita di sini banyak dibantu oleh customer, terutama customer yang sudah terpuaskan dengan produk kita, dan mereka benar-benar kita empower untuk mengkomunikasikan bisnis kita kepada market, entah itu nantinya nyambung dengan fase 3 ketemu market baru, atau bahkan memberikan feedback ke kita bahwa menciptakan produk baru lagi. Nah, mereka harus kita optimalkan gitu. Nah, itu esensi dari fase kedua, dari perspektif marketing. Ya, jadi yang membuat bisnis itu terus berputar, ya, dalam bahasanya Mas tadi itu adalah justru customer gitu. Jangan lihat customer sebagai objek yang kita pengen pelorotin uangnya aja. Jualin gitu. terus. Yang kita jualin aja gitu ya. Tapi kalau bisa justru customer itu yang muterin bisnis kita gitu. yang berikan jaminan bahwa bisnis kita itu sustainable, akan terus ada itu customer dong gitu ya. Dan kalau kita bisa punya, kalau ada yang salah, betul. Ada yang salah dengan bisnis kita, mereka jadi orang yang pertama kali ngasih tahu kita. Enak banget. Oh, ada yang salah dengan produkmu, dengan value produkmu. Makanya kita cepat-cepat berbenah. Tapi kalau mereka sudah sangat terpuaskan dengan value dari produk kita, mereka adalah ambasador kita yang mereka akan menceritakan ke teman-temannya, ke circle influence mereka, jadi ke lingkaran pengaruh mereka, bahwa ada produk bagus loh. Jadi akhirnya mereka bisa membawa teman, membawa keluarga, membawa kolega untuk menjadi customer dari kita juga. Gitu, saya selalu mengatakan bahwa namanya bisnis itu bermula dari customer, berakhir di customer. Ya, artinya customer yang bisa ngebuat bisnis kita tambah gede, customer juga yang bisa ngebunuh bisnis kita gitu. Jadi justru harta karun atau bahan bakar terpenting dalam bisnis kita itu adalah customer kita gitu. Makanya dikelola benar, dicintai benar customernya gitu ya, digarap benar, itu yang akan memastikan bahwa bisnisnya itu akan run dengan baik ya, bertumbuh terus. Wow, keren. Ya, ini saya yakin teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya atau banyak bolongnya penasaran, pengen segera balik lagi langsung nih. Langsung, wah yang mana yang gue miss nih ya. Oke, yang bagian yang terakhir, yang ketiga adalah grow your business. Asumsinya adalah teman-teman bisnisnya udah berjalan dengan baik, sudah menguntungkan, udah stabil, dan ingin masuk ke fase di mana teman-teman pengen scale bisnisnya, pengen berada di level yang lebih tinggi. Nah, di situ kita menggunakan framework yang disebut dengan Unsolved Matrix ya. Ini sebuah metrik 4 kotak itu yang masing-masing dari kotak itu menunjukkan jalur atau jalan gimana kita bisa growing bisnis kita. Grow bisnis itu maksudnya adalah skala bisnisnya lebih besar, revenue-nya otomatis lebih banyak didapat gitu ya. Nah, 4 itu apa aja sih? Kita belajar tentang market penetration, product development, kita belajar tentang market development, dan juga terakhir diversification ya. Dan ini seru banget ya ketika kita bahas ini, kita menyadari bahwa beneran ya ultimately building business itu nggak cuman sekali buat kemudian jalan sendiri gitu ya, tapi a never ending progress gitu. Bahkan ketika bisnis kita udah menguntungkan pun nggak ada jaminan bahwa itu akan terus menguntungkan gitu. Ya kalau yang Mas Saiful selalu sampaikan, produk market fit itu pindah-pindah, geser-geser gitu. Jadi ya kita harus terus-menerus adjust gitu. Dan growing itu kalau dalam pandangan saya itu bukan pilihan. Ya lo harus grow. Kalau nggak grow ya mati gitu. Grow or die kan, orang sering bilang begitu. Nah ini yang sering kali kejadian kan, orang tuh berpikir bahwa bisnis gue udah bagus kok, udah untung kok, udah cukup lah, mau ngapain lagi sih gitu. Sampai gue mati asal bisnis gue bisa kayak sekarang aja itu udah enak gitu. Yang masalahnya adalah kalau kita dikasih umur panjang gitu ya, amin gitu. Apakah kemudian nggak ada pesaing baru yang tiba-tiba ngambil kue kita gitu? Apakah kemudian dunia itu akan selalu sama seperti hari ini gitu, nggak berubah-berubah? Apakah kebutuhan pelanggan itu ya akan terus sama, maunya kayak sekarang, nggak berubah-berubah? Realitanya kan enggak gitu. Situasi selalu berubah, kebutuhan pelanggan selalu berubah, kompetitor datang dari mana-mana. Sementara kalau kita udah merasa cukup, udah segini aja, complacent, itu ngebuat kita ya akhirnya nggak ngembangin diri gitu, nggak berupaya growing, nggak cari ruang-ruang baru di mana kita bisa bertumbuh gitu, dan akhirnya ya kegilas oleh zaman dan akhirnya mati juga gitu. Nah, jadi kalau saya kasih satu kalimat ya, growing the business is not optional,
is not about serakah. Kamu tuh serakah ya, kamu nggak merasa bersyukur. Enggak. Growing the business itu wujud syukur kita gitu. Kalau Allah sudah ngasih kita Iya. begitu banyak kemudahan, jalan, modal, terus udahlah cukup segini aja, itu nggak bersyukur namanya gitu. Bersyukur itu adalah apa yang Allah berikan pada kita dikembangin terus gitu, supaya nilai bermanfaatnya juga Iya. ikutan growing. Dari saya gitu Mas Saiful. Monggo Mas Saiful. Iya, oke. Kita berarti bisa dikatakan grow itu adalah wajib ya, grow is a must ya. Jadi benar-benar kita harus bertumbuh. Itu bukan pilihan, tapi itu adalah sesuatu yang memang harus dijalankan. Jadi kita sudah melewati fase yang pertama, mulai bagaimana memulai, kemudian kita sudah bersusah payah menemukan bagaimana cara running bisnis kita. Dan ketika kita sudah menemukan polanya, mau nggak mau kita harus melakukan grow tadi, bisa dengan skill up. Skill up bisa kita lakukan dengan menduplikasi sesuatu yang kita sudah mendapatkan, sudah mengenali polanya. Kita bisa masuk ke market yang memang sebelumnya belum pernah kita garap, jadi kita garap. Atau kita bisa dalami lagi customer kita mendalami apa kebutuhan mereka, apa behavior mereka, mana nih yang masih menciptakan pain point, dan dia akan berterima kasih jika kita ikut menyelesaikan. Ini akan menjadi ruang bertumbuh baru dengan hadirnya produk baru. Ini menarik, karena dengan begini, ini akan menjadi penyelamat ketika terjadi irrelevan antara bisnis kita dengan market. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tidak mungkin bisnis kita selalu relevan terhadap market. Karena bisnis itu sifatnya dinamis. Nah, ketidakrelevansi ini bisa banyak hal yang menyebabkannya. Bisa jadi karena memang kebutuhan masyarakat yang sudah berubah, dengan waktu yang berubah, jadi semuanya berubah, jadi kebutuhan mereka berubah. Bisa jadi karena adanya pihak lain, atau dengan kata lain kompetitor yang ingin membuat persaingannya menjadi tiba-tiba tidak relevan aja. Jadi mereka menawarkan sesuatu yang lebih baik dari kita. Entah itu dari sisi produknya atau mungkin offeringnya yang lebih baik. Makanya mau nggak mau kita harus bertumbuh. Kalau nggak kita yang akan kemakan. Nah, salah satu kunci bertumbuh adalah ketika kita mampu memahami customer kita dengan sangat baik. Ketika kita sudah mampu memahami customer kita dengan sangat baik, makanya the next step-nya adalah kita dictate the market. Bagaimana kita mendikte market untuk mengikuti step by step, mereka itu harus kemana nih? Nah, gitu. Bagusnya memang kita yang mengarahkan market, bukan kita terus-terusan memenuhi, kita istilahnya apa ya, ngekor market, jangan. Tapi kita bagusnya yang mendikte market. Ya, kayak Apple lah. Apple itu istilahnya setiap mereka bikin produk selalu jadi tren, selalu jadi obrolan. Ya, kita bikin versi kita sendiri di kategori kita sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu, Coach. Yes. Keren banget tadi yang digarisbawahi oleh Mas Saiful adalah ultimately ketika kita ingin growing bisnis kita ada balik lagi ke customer gitu. Ya. Simpelnya gini, kalau misalnya kita ngambil jalurnya market penetration gitu ya. Kan ujung-ujungnya yang kita penetrate kan marketnya juga, yang mana itu orang-orangnya gitu. Maka pintu masuk untuk penetrasinya lewat mana ya? Yaitu akan terjawab kalau kita memahami customer kita dengan baik, dengan segala perubahan-perubahannya over time gitu. Kita mau lakukan product development, terus produk yang mana yang lo pengen buat yang baru itu? Ya kalau kita nggak benar-benar memahami pergerakan si customer, pain dan gain-nya dia, ya kita nggak tahu gitu. Produk yang mana tebak-tebakan produknya dong gitu. Lakukan market development, kita menyasar market yang baru. Nggak asal sembarangan market loh. Kalau kita masuk ke market yang benar-benar kita nggak kenal, behaviornya itu beda banget dengan yang biasa kita garap, itu berat. Gitu. Dan terakhir yang diversifikasi itu juga kan, kombinasi keduanya, produknya benar apa enggak, marketnya benar apa enggak. Sehingga kalau misalnya kita pengen recap gitu ya, keseluruhan, ya memang ujung-ujungnya bisnis is about customers. It's not about the product. Products itu follow customer, jangan dibalik. Gitu. Sehingga kalau kita balik lagi ke Peter Drucker yang menjadi inspirasi serial ini, bahwa bisnis itu cuma dua fungsi dasarnya, yaitu innovation dan marketing.
innovation itu kan apa sih? Ya proses kita menciptakan value untuk orang. Orangnya siapa? Customer. Marketing itu apa? Communicating value itu kepada siapa? Kepada orang juga. Jadi ujung-ujungnya bisnis is about customers gitu kan. Seorang inovator mikirin, gue harus ciptakan apa yang punya nilai bagi customer. Seorang marketer mikirin gimana memastikan bahwa value ini sampai ke tangan si customer gitu, sehingga kita juga bisa dapetin value berupa financial reward gitu bagi si pebisnisnya gitu. Wow, ini keren banget ya. Kita menyimpulkan pembahasan 20 episode yang masing-masing episodenya berapa? Kita ada yang 15 menit, ada yang 18 menit ya. Berarti in total nih kira-kira jadi kita udah apa nih? Udah lebih dari 300 menit. 300. Berarti lebih dari 5 jam. Ini kalau misalnya masuk ke dalam sebuah kelas, kelas seharian tapi isinya ngomong doang gitu ya. Luar biasa. Oke, Mas Saiful, terima kasih banget ya kesediaannya untuk berbagi, untuk sharing untuk teman-teman di Klub Inovator Bisnis ini. Nih, Masya Allah, ilmunya banyak banget. Mudah-mudahan jadi amal jariahnya Mas Saiful ya, dan juga saya, mudah-mudahan. Dan bagi teman-teman semuanya, terima kasih Coach. Saya juga banyak belajar di sesi ini. Saya banyak belajar dari Mas Saiful. Dan yang paling penting teman-teman semuanya yang menyimak sejak episode 1 hingga sekarang episode 20 adalah ilmu itu nggak ada gunanya unless itu dipraktekkan. Ya, Anda ikutin 20 episode ini aja nggak langsung otomatis membuat bisnis Anda maju, berkembang. Enggak gitu. Tapi ketika Anda taking a real action berdasarkan informasi yang tepat, berdasarkan ilmu yang tepat, maka ada peluang bisnis Anda akan maju. Maka saya berdoa pada teman-teman semuanya, semoga teman-teman semuanya dimudahkan dalam usahanya dan benar-benar dimajukan usahanya sehingga nanti bisa berikan manfaat yang lebih banyak. Itu penutupan dari saya. Dari Mas Saiful, monggo Mas, ada yang ingin disampaikan ke teman-teman untuk nutup serial kita? Mudah-mudahan sesuatu yang tidak seberapa ini bisa bermanfaat buat bisnis Bapak Ibu semua. Dan mendatangkan manfaat bukan hanya untuk Bapak Ibu sebagai owner, tapi juga untuk karyawan yang ada di bawah bisnis Bapak Ibu. Gitu Coach, insya Allah. Right, terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Makasih untuk ngikutin, makasih Mas Saiful. Makasih ya Allah memberikan kesempatan ini. Semoga sama-sama, ini benar-benar bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di serial berikutnya, insya Allah. Makasih Mas Saiful, makasih teman-teman semuanya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.